لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada suatu hari yang mana amalan-amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini atau hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita sekarang memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari keempat, dan kita akan membahas sesuatu syiar muslim, syiar yang sangat agung dari agama Islam, dan di mana syiar ini berada di hari yang terbaik, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna afdola ayyamikum yaumun nahar, thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari terbaik dari kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian hari-hari selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih mulia dan mana yang lebih afdol, apakah tanggal 9 Zulhijjah, apakah tanggal 10 Zulhijjah. Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10. Namun yang banyak pendapat mengatakan bahwasanya tanggal 10 Zulhijjah adalah hari terbaik dunia. Tentunya kalau hari itu adalah hari dari setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun kalau malam tentunya malam Lailatul Qadar, yang mana antara 9 Zulhijjah atau tanggal 10 Zulhijjah itu ulama berbeda pendapat. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah ada amalan khusus, yaitu amalan udhiyah atau kita mengenalnya sebagai kurban, yang mana di dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwasanya al-ayyamul fadilatu afdalu ma yuf'alu fiha huwa ma syuri'a fiha. Pada hari-hari terbaik, amalan yang paling baik dilakukan pada hari itu adalah yang disyariatkan pada hari itu. Ketika Ramadan, yang paling baik dilakukan adalah qiyamul lail, puasa. Dan ketika 10 Zulhijjah, hari terbaik dunia, amalan yang paling besar pahalanya adalah kurban atau udhiyah. Bahkan para ulama menjelaskan kurban pahalanya lebih besar daripada seseorang bersedekah dengan uang sebesar kurban tersebut. Misalnya orang bersedekah dengan kambing, orang bersedekah dengan uang 2,5 juta pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah bersedekah. Itu pahalanya tidak lebih baik daripada orang pada tanggal 10 Zulhijjah itu melakukan kurban. Jadi kurban pada hari itu adalah amalan terbaik pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi amalan yang paling baik pada hari terbaik adalah pada saat itu adalah kurban. Kemudian ulama berbeda pendapat apa hukum kurban. Ada yang mengatakan hukum kurban adalah wajib karena dijelaskan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Allah, untuk Rabbmu, dan berkurbanlah. Jadi Allah menyandingkan antara kurban dengan sholat. Dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang sunnah sangat ditekankan. Jadi dari hukumnya ulama sudah berbeda pendapat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, Man wajada sa'atan walam yudhi fala yuqarribu musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat mushola kita.
Maksud janganlah dekat-dekat musola kita ini adalah tanbihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwasanya kurban ini sangat ditekankan. Ketika seorang anak dikatakan kalau kamu nakal nggak usah pulang. Ketika anak dikatakan nggak usah pulang, nggak mungkin dia senang. Pasti dia merasakan sedih karena tidak boleh pulang. Tentunya begitu juga seorang muslim ketika dikatakan maka jangan sekali-kali dekat dengan musola kita. Bukan berarti nggak boleh sholat jamaah, bukan berarti nggak boleh melakukan sholat, tapi ini menunjukkan bahwasanya kurban itu sangat ditekankan sekali. Dan dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yaumun nahar ahabba ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar atau pada hari 10 Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, dan sungguh darahnya akan jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Jadi yang namanya kurban itu tentunya syiar, ibadah syiar yang dianjurkan untuk disiarkan, tidak secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi ibadah kurban memiliki fadilah yang sangat besar dan kita dianjurkan untuk kurban, dan apabila mampu sangat ditekankan untuk kurban karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan seandainya kita masih belum mampu untuk kurban, tentunya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk supaya tahun-tahun berikutnya kita bisa untuk mampu untuk berkurban. Dan seandainya hari ini belum mampu, bisa jadi nanti tanggal 10 atau tanggal 11, bahkan seandainya tanggal 13 ada rizki min haitsu la yahtasib, kita dapat rizki, kita beli kambing pada tanggal 13 Zulhijjah, kemudian kita kurbankan, itu sudah termasuk kurban karena batasnya adalah tanggal 13 Zulhijjah sebelum azan maghrib atau sebelum terbenamnya matahari. Kemudian ada beberapa macam sembelihan. Yang pertama sembelihan untuk selain Allah. Tentunya sembelihan yang diharamkan, yaitu sembelihan untuk setan atau sembelihan untuk jin-jin. Yang mana mungkin beberapa orang ketika ingin bangun rumah, di sini ada jinnya, sembelih dulu ayam, sembelih dulu kambing, atau bahkan sembelihan apa-apa. Itu tentu itu tidak boleh, dan sebagian para ulama mengatakan itu termasuk kesyirikan karena menyembelih untuk kepada selain Allah. Yang kedua, sembelih yang dibolehkan, seperti sembelih untuk jualan, kita jualan ayam atau jualan kambing dengan membaca bismillah, tentunya sembelih itu dibolehkan, atau untuk makan kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sembelih yang sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang wajib. Pertama akikah, kemudian yang kedua hadyu, yaitu menyembelih bagi haji yang tamattu dan kiron, yang menggabungkan antara umroh dan haji. Orang Indonesia biasanya hajinya tamattu. Kemudian dam, yaitu melakukan pelanggaran di tanah suci ketika haji atau umroh. Kemudian udhiyah, yaitu kurban. Sebenarnya dalam bahasa Arab menyembelih ketika tanggal 10 itu namanya udhiyah, karena kurban itu lebih sifat umum. Jadi kurban itu dalam bahasa Arab artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi akikah itu juga termasuk kurban, hadi juga termasuk kurban, dam juga termasuk kurban, udhiyah yang hari ini kita bahas termasuk kurban. Tapi kita umumkan bahasanya dengan bahasa kurban saja. Kemudian syarat hewan kurban, yang pertama tentunya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban, akikah dan lain sebagainya, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi syarat pertama hewan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak itu ada 3, unta, sapi dan sebangsanya, sapi, kerbau dan sebangsanya, kemudian kambing juga termasuk domba. Jadi hanya 3 ini. Selain 3 ini dikorbankan tidak bisa. Mau kurban kuda, mau kurban yang lebih mahal daripada sapi atau lebih mahal daripada unta, tidak bisa karena min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Kemudian dari syarat tadi, syarat pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah
syarat usia minimal. Jadi usia minimal itu adalah namanya musinnah, ketika hewan kurban tersebut sudah masuk dewasa, namanya musinnah. Nah, kalau unta dewasanya ketika sudah 5 tahun menginjak 6 tahun. Tentunya pakai yang namanya semua tanggal hijriyah yang disebutkan dalam hadis, Quran dan fikih-fikih itu pakai tanggal hijriyah. Pakai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi bukan pakai Januari dan seterusnya. Begitu juga seandainya haid, kemudian masa setelah misalnya nifas dan lain sebagainya, itu menggunakan hijriyah. Yang pertama, unta minimal 5 tahun, kalau sapi minimal 2 tahun, kalau kambing minimal 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan. Memang ada ulama berpendapat minimal setahun, tapi yang paling banyak dan yang paling mendekati dalil adalah domba minimal 6 bulan. Tidak masalah jantan ataupun betina, semuanya boleh. Jadi tidak harus jantan, domba 6 bulan, betina itu paling harganya berapa ya? Domba, udah domba, kemudian 6 bulan, kemudian betina. Jadi tidak harus jantan. Kemudian kalau dengan usia kita misalnya beri, itu kita boleh saja mendapat kabar daripada penjual, ini usianya berapa. Kalau seandainya penjualnya sikoh, atau maksudnya penjualnya itu sudah terpercaya, ini usianya berapa, 1 tahun, kita boleh mengambil itu. Usianya domba 6 bulan, kita boleh mengambil. Salah satu tandanya adalah sebagian ulama mengatakan bahwasanya domba ketika masuk 6 bulan itu bulunya sudah jatuh. Yang biasanya sebelum 6 bulan bulunya masih berdiri, kalau sudah 6 bulan ke atas bulunya jatuh atau tidur. Seandainya seseorang itu bertanya ini usianya berapa, kemudian ini udah di atas 6 bulan, tapi itu orangnya terkenal tidak terpercaya, maka tidak boleh. Harus ada tanda-tandanya. Oh, ini masih berdirinya, bulunya masih berdiri, udah dikatakan 6 bulan dan seterusnya. Kemudian yang urutan yang afdol, tentunya yang afdol unta 1 sendirian. Kemudian yang kedua sapi 1 sendirian. Yang ketiga kambing 1 sendirian. Yang keempat berserikat, unta atau sapi berserikat. Maksimal serikatnya adalah 7. Misalnya beli unta patungan, beli unta 2 orang atau 3 orang, maksimal 7. Jadi yang kalau ke 8 atau 9 atau 10 tidak bisa untuk berserikat belinya. Jadi kalau dipilih mau kambing sendiri atau mau sapi ber7, yang afdal adalah kambing sendiri atau domba sendiri. Kemudian hewan, syarat yang ketiga adalah tadi usia. Syarat yang ketiga adalah hewan harus selamat dari aib. Sebelumnya Nabi SAW pernah dahulu ketika berkurban, dohan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini akronaini maujuhaini. Nabi SAW kurban dengan 2 sapi jantan. Jadi ulama mengatakan sapi jantan lebih afdal daripada sapi betina. Kalau bisa jantan lebih baik. Kemudian 2 sapi jantan warnanya putih kehitam-hitaman. Jadi lebih banyak putih daripada hitamnya. Kemudian ada tanduknya. Dan ulama dari sini mengambil bahwasanya kambing yang ada tanduknya itu lebih afdal daripada yang tidak ada tanduknya. Kemudian yang keempat, yang sudah dikebiri. Jadi sapi jantan yang sudah dikebiri. Dan ulama mengatakan bahwasanya kambing yang sudah dikebiri itu lebih afdal daripada yang tidak dikebiri. Tapi tentunya tidak harus dikebiri. Itu yang afdal aja. Karena yang dikebiri biasanya lebih gemuk daripada yang tidak dikebiri. Yang dikebiri biasanya lebih gemuk daripada yang tidak dikebiri. Jadi yang namanya afdal itu sebenarnya bukan yang paling mahal, tapi yang paling gemuk. Karena ada kambing dijual mahal bukan karena gemuknya, bukan karena dagingnya, tapi karena tanduknya. Karena dalam kurban ini kita memanfaatkan dagingnya, jadi para ulama mengatakan yang paling afdal pertama paling gemuk, kemudian yang kedua yang paling mahal. Jadi yang paling gemuk, kambing paling gemuk itu lebih afdal daripada kambing yang paling mahal tapi kurang gemuk. Kemudian syarat yang ketiga tadi adalah hewan harus selamat daripada aib. Arba'un la tajuzu fil adwahi. Ada 4 yang tidak boleh di dalam hewan kurban.
Al-auraul bayyinu auruha, yaitu hewan yang buta sebelah, yang jelas-jelas buta. Jadi hewan yang buta sebelah jelas-jelas buta. Jelas butanya ini bisa dilihat dari warnanya putih matanya. Tapi seandainya buta tapi itu enggak jelas butanya, atau kita enggak tahu kambingnya merasakan buta tapi kita ngelihat kok matanya normal saja, maka itu tetap boleh. Itu satu mata buta, apalagi dua-duanya. Seandainya dua-duanya buta, maka tidak boleh untuk kurban. Tentunya kalau tidak boleh untuk kurban, untuk disembelih biasa boleh saja. Karena ini kurban tentunya diberikan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit yang sudah jelas-jelas sakit. Yang ketiga, al-arja'u al-bayyinu dzulmuha, yang pincang yang jelas-jelas pincang. Yang ketiga, al-kasirul lati la tunki, yang kurus banget sampai tidak ada sumsumnya di tulang-tulangnya. Pertama, mata sebelah tadi tidak bisa untuk kurban yang buta, apalagi buta keduanya. Namun apabila butanya tidak ketahuan, maka tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, yang sakitnya jelas. Yang jelas-jelas sakit, tandanya adalah mungkin dia ketika dikasih makan gak mau makan, kemudian gampang lemas dan lain sebagainya. Atau bahkan seandainya ada kambing sehat jatuh dari ketinggian pingsan, maka selama pingsan tidak boleh dijadikan kurban. Tapi seandainya bangun kemudian sehat lagi setelah itu boleh. Kemudian yang sangat kurus yang tidak ada sumsumnya juga tidak boleh untuk kurban. Yang pincang dan pincangnya jelas, yaitu lumpuh sampai tidak bisa berjalan. Namun apabila hanya pincang dan masih bisa berjalan, maka tetap boleh. Namun selama semakin sempurna, tentunya semakin baik. Jadi semakin sempurna kemudian sehat, itu tentunya lebih baik. Kemudian yang kakinya buntung atau putus tentunya tidak sah untuk kurban. Kemudian yang boleh walaupun ada kekurangan, pertama, kambing yang ompong tetap boleh, yang enggak ada giginya sama sekali. Yang kedua, yang sudah tua dan tidak mengeluarkan susu lagi tetap boleh, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh apabila sudah tidak mengeluarkan susu. Tapi pendapat yang rajih adalah tetap boleh, karena hadisnya tadi hanya 4. Kemudian yang telinganya atau tanduknya terpotong sebagian besarnya, jadi tanduknya terpotong, telinganya terpotong. Ini memang ada khilaf, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi yang mengatakan boleh juga mengatakan ini adalah makruh. Jadi misalnya tanduknya kepotong atau kepotong lebih dari setengah, ya, maksudnya lebih banyak yang kepotong daripada yang sisa, atau telinganya terpotong, itu mengatakan makruh, dikatakan makruh. Kemudian yang tidak ada ekornya dan tidak ada tanduknya, dari sejak lahir tidak ada ekor dan dari sejak lahir tidak ada tanduk, itu tetap sah. Tapi kalau ekornya putus maka ada khilaf. Ekornya putus ada khilaf apakah boleh apa enggak boleh. Tapi pendapat yang rajih, ekornya putus boleh kalau kambing. Tapi kalau domba ekornya putus enggak boleh, karena ekornya kambing sama ekornya domba beda. Kalau ekornya kambing itu lurus, isinya hanya tulang sama kulit. Tapi ekornya domba itu ada ekornya gemuk, karena isinya bukan hanya tulang sama kulit, tapi seperti punuk unta, isinya lemak. Jadi untuk memberikan nutrisi kepada domba. Jadi kalau kita lihat domba, ada beberapa domba itu yang ekornya itu gemuk. Ya, jadi kalau ekor domba putus maka tidak sah untuk kurban. Tapi kalau ekor kambing putus itu tetap sah untuk kurban. Karena ekor domba memiliki lemak seperti halnya punuk unta. Kemudian jadi ada namanya orang penggembala domba atau yang punya peternakan domba, ada namanya docking. Docking itu memutus ekor domba supaya dombanya tersebut semakin sehat. Karena memang ada penelitian kalau dipotong ekornya, dombanya semakin sehat dan lain sebagainya. Maka ulama dan seperti Syekh Al-Utsaimin membahas, kalau seperti ini maka kita lihat ternyata setelah diputus ekornya ada domba yang lahir dan ternyata tidak memiliki ekor.
Jadi kalau diputus hanya sebagian, karena ada ekor yang gemuk yang isinya lemak, setelah itu ada ekor yang hanya sekedar kulitnya domba. Jadi kalau sekedar hanya kulitnya yang diputus itu tidak masalah, tapi yang diputus sampai ekor yang berisi lemak itu tidak bisa untuk kurban. Tapi ada juga domba yang tidak memiliki ekor yang berisi lemak. Kemudian hewan yang dikebiri tetap sah, bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik karena menjadikan lebih gemuk. Tapi kalau dikebiri itu apa namanya? Istilahnya kita bilangnya tornado ya. Nah, tornado kalau dikebiri. Tapi kalau seandainya dikebiri sampai apa namanya alat kelaminnya dipotong juga, itu tidak sah. Karena alat kelaminnya dipotong. Jadi yang dikebiri hanya tornadonya saja. Kemudian syarat-syarat orang yang berkurban. Tentunya niatnya untuk berkurban bukan untuk makan. Jadi niatnya untuk berkurban, bukan untuk makan. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita niatnya beli kurban ini, beli hewan ini untuk kurban atau untuk makan, itu Allah Maha tahu. Kemudian yang kedua adalah kambing hanya boleh dari satu orang dananya dalam pembelian. Jadi dalam pembelian kambing itu hanya boleh dari satu orang. Tapi kalau dalam pembatasan pahala itu untuk satu keluarga. Untuk beli nggak boleh patungan, beli patungan yang patung-patung. Kalau dikasih boleh, mana dikasih 500 dikasih 500 kemudian beli kambing. Tapi kalau patungan untuk satu kambing itu tidak sah untuk kurban. Tapi kalau kepala keluarga beli satu kambing, kemudian punya istri, punya anak, kemudian dia atas namakan dirinya dan untuk keluarganya itu boleh. Dan itu justru disunahkan. Jadi dalam pembelian hanya satu orang, tapi dalam pembatasan pahala untuk satu keluarga. Nanti kita bahas siapa saja yang boleh, yang bisa dapat share pahala dari keluarganya. Yang kedua, unta dan sapi boleh berserikat 2, 3, 4 dan maksimal 7 orang. Maksudnya berserikat mengumpulkan harta untuk beli satu sapi maksimal 7 orang. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Tentunya yang afdal untuk 1 orang. Nah 7 orang ini misalnya 7 orang untuk beli satu sapi, itu 7-7-nya bisa berniatkan juga untuk dirinya dan keluarganya. Jadi misalnya setiap satu dari 7 itu ada 10 keluarga, jadi ya 70 pahalanya. Seperti itu. Tapi untuk beli sapinya hanya boleh 7. Tapi untuk pahalanya boleh untuk satu keluarga. Tapi ada syaratnya. Syarat keluarga yang dapat pahala kurban. Tentunya nggak bisa semua keluarga kita dapat pahala kurban. Syarat pertama itu harus benar-benar kerabatnya atau keluarganya. Jadi kalau seandainya bukan kerabat atau bukan keluarga, tidak mendapatkan. Syarat yang kedua, tinggal bersama di dalam satu rumah. Tinggal bersama di dalam satu rumah. Syarat yang ketiga, dinafkahi. Harus bergabung, jadi nggak boleh salah satu, harus tiga-tiganya. Jadi seandainya ada anak tinggalnya udah nggak di rumah, atau ada anak di rumah tapi udah kerja sendiri dan tidak dinafkahi, maka tidak dapat pahala ini. Tapi kalau misalnya ada paman tinggal di rumah kita, kemudian kita nafkahi, masih dalam nafkah kita, itu juga dapat pahala. Jadi yang pembatasan pahala hanya adalah yang di dalam satu rumah, di dalam satu atap. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW dahulu menyembelih atau berkurban dengan 2 kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satunya untuk umat muslim yang belum berkurban. Kemudian para ulama membahas apakah bisa kita untuk misalnya kita berkurban satu kambing untuk kita dan keluarga, kemudian satu kambing untuk satu perum misalnya. Maka ulama menyatakan bahwasanya ini hanya kekhususan bagi Nabi, hanya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya kita kurban untuk orang perum yang tidak kurban itu tidak disyariatkan seperti itu, karena itu hanya kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
apabila seandainya kita sudah terlanjur beli sapi sendirian, maka udah terlanjur beli ini sapi untuk kurban, sudah terlanjur beli, maka setelahnya tidak boleh kita mengajak orang lain untuk berserikat. Mau nggak berserikat dengan anak? Karena sapinya sudah terlanjur kita beli. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke syarat waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan tentunya awal mula penyembelihan boleh adalah tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Dan ulama berbeda pendapat apakah nunggu khutbah selesai atau nggak usah nunggu khutbah. Jadi tentunya lebih aman kita sampai setelah selesai khutbah baru kita menyembelih. Kemudian seandainya di kampungnya tidak ada sholat Id, maka dikira-kira. Karena sholat Id itu setelah terbit matahari di waktu duha, kemudian sholatnya kira-kira 15 menit, khutbahnya 15 menit, kira-kira setengah 8. Jadi dikira-kira. Kemudian hari terakhir, ulama berbeda pendapat, hari terakhir penyembelihan apakah 3 hari atau 4 hari. Yang lebih kuat dan lebih banyak ulama mengatakan bahwasanya tanggal 13 Zulhijjah sebelum maghrib itu hari terakhir boleh namanya sembelih kurban. Kalau sudah setelah maghrib sudah tidak dianggap kurban. Jadi seandainya kita baru dapat harta tanggal 13 Zulhijjah setelah zuhur, kita boleh itu beli kambing atau beli sapi langsung kurban sebelum maghrib, itu sudah termasuk kurban. Jadi yang namanya sapi atau kambing dan hewan kurban tidak harus dibeli dari awal Zulhijjah. Jadi bisa mendadak, yang penting sebelum waktunya habis. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah boleh menyembelih di malam hari. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan tentunya yang mengatakan boleh lebih banyak, karena yang mengatakan tidak boleh belum ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi boleh untuk namanya menyembelih di malam hari. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu adalah makruh. Itu untuk waktu penyembelihan. Kemudian ketika menyembelih bagaimana? Kalau unta disembelih berdiri, kakinya diikat yang sebelah kiri depan, kemudian di nahar. Kalau nahar itu disembelih bagian bawahnya, leher yang paling dekat dengan dada. Kalau unta, jadi sunnahnya unta itu disembelih bagian leher yang paling dekat dengan dada. Jadi namanya nahar. Dan itu lebih membuat unta cepat mati dan banyak keluar darah karena lebih dekat dengan jantung. Tapi kalau selain unta, kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya atau domba, itu disunahkan dzabah. Jadi ada dua, ada naharo artinya menyembelih di bagian bawah pangkal, ada dzabah menyembelih leher bagian atas yang dekat dengan kepala. Jadi kalau selain unta, domba, kambing dan sapi lebih disunahkan menyembelih yang leher bagian atas. Menyembelih leher bagian atas. Tapi kalau sebaliknya boleh, mau sembelih di sini, tapi sunnahnya tentu yang di atas. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya ada syarat sah sembelih itu bisa dianggap sah dalam penyembelihan, yaitu menyembelih 2 dari 4. Jadi di leher itu ada 4 yang harus disembelih. Kalau nggak bisa 4-4-nya minimal 2. Tapi kalau 4-4-nya tentunya lebih sempurna. 4 itu adalah yang pertama kerongkongan, yang kedua tenggorokan, 3 dan 4 adalah urat leher kiri dan kanan. Jadi 4 ini. Kalau disembelih 4-4-nya sampai putus itu sunnah. Tapi kalau nggak bisa minimal 2. Kalau hanya 1 ulama mengatakan tidak sah. Misalnya hanya kerongkongan saja atau hanya tenggorokan saja atau hanya urat lehernya saja. Urat leher kanan kiri kalau disembelih tentunya lebih mengeluarkan darah lebih banyak. Jadi 4-4-nya ini disembelih sunnah. Tapi kalau nggak bisa 4-4-nya minimal 2. Ada ulama mengatakan minimal 3. Tapi tentunya lebih kehati-hatian kita pastikan.
Kerongkongan yaitu jalannya makanan dan minuman, tenggorokan jalannya udara, kemudian dan 2 urat leher kanan dan kiri. Dan sunnahnya tentunya yang berkurban menyembelih sendiri. Sunnahnya menyembelih sendiri. Tapi kalau tidak bisa menyembelih, minimal, kalau nggak bisa menyembelih, minimal hadir, minimal melihat. Atau ada sebagian ulama mengatakan minimal tangannya ikut tangan si jagal. Kalau nggak bisa menyembelih, atau seandainya takut karena mungkin sapinya besar atau nggak bisa, minimal hadir. Jadi tentunya sunnahnya adalah berkurban di tempat mana dekat dengan ia tinggal gitu. Itu yang lebih sunnah. Tapi kalau mau misalnya kurban di daerah lain, itu tentunya boleh-boleh saja. Kemudian kalau unta tadi sunnahnya berdiri, walaupun seandainya tidak bisa didudukkan, tapi kalau kambing, sapi, kerbau, domba, sunnahnya ditidurkan, tidur mereng ke kiri dan menghadap kiblat. Itu sunnahnya. Kemudian tentunya itu lebih mudah bagi orang yang tidak kidal. Tapi seandainya kidal, tidurnya mereng kanan juga tidak apa-apa. Misalnya kidal pakai tangan kiri menyembelihnya, tidurnya miring ke kanan, tidak mengapa. Kemudian sunnah selanjutnya adalah kakinya empat-empatnya tidak diikat. Empat kakinya tidak diikat. Kalau mau diikat mungkin hanya 2 atau 1-nya, tidak 4-4-nya. Itu sunnahnya. Tapi seandainya ini sapinya terlalu ganas atau terlalu liar, harus diikat 4-4-nya, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya tidak diikat 4-4-nya. Mengapa? Pertama, supaya menjadikan hewan tersebut tidak terlalu tertekan. Yang kedua, ketika hewan itu tidak diikat banyak, maka lebih leluasa untuk bergerak. Dan pergerakan hewan setelah disembelih itu mengeluarkan darah lebih banyak. Dan apabila darah keluar lebih banyak, rasa daging itu semakin baik, semakin enak. Kalau darah keluar lebih banyak, rasa daging semakin baik dan dagingnya semakin sempurna tentunya. Maka dari itu salah satu alasan mengapa bangkai diharamkan, salah satu alasannya adalah karena darahnya itu tidak keluar dari dagingnya. Jadi merusak daging itu sendiri, itu salah satunya. Tentunya sebab utamanya karena dalil, tapi salah satunya adalah karena bangkai itu darahnya tidak keluar banyak. Akhirnya dagingnya rusak. Jadi hewan yang ketika disembelih lebih banyak mengeluarkan darah, para ulama mengatakan itu dagingnya lebih nikmat. Jadi tadi sunnahnya tidak diikat semuanya selama bisa. Tapi kalau nggak bisa karena mungkin terlalu ganas, tidak mengapa. Karena itu mempengaruhi rasa daging juga. Kemudian beberapa sunnah-sunnah kurban. Ketika seseorang sudah membeli kurban, tentunya boleh beli sendiri atau boleh diwakilkan atau boleh beli ke panitia. Kalau sudah dibeli sendiri misalnya, maka hendaknya dipelihara dengan baik. Kemudian ketika ingin memotong kurban, menajamkan pisau dan tidak diasah di depan hewan kurbannya. Jadi menajamkan pisau tapi tidak diasah di depan hewan kurbannya. Kemudian sebelum dikurban, misalnya kita udah terlanjur beli ini, sebelum dikurban, maka susu dari hewan tersebut tidak boleh diperas, tidak boleh diperah, dan tidak boleh diminum, dan bulunya tidak boleh dicukur, kecuali seandainya tidak dicukur dan tidak diperah memudaratkannya atau membahayakan hewan tersebut. Tapi kalau untuk manfaat kita sendiri, sebelum dipotong tidak boleh mengambil susunya. Dan makruh ditunggangi. Dan yang paling sunnah adalah hewan yang paling gemuk, bukan yang paling mahal. Tapi kalau biasanya yang gemuk tentunya mahal. Tapi ada hewan yang mahal bukan karena dagingnya, tapi karena tanduknya. Jadi kita lihat ini hewan mahal karena apanya. Kita cari yang paling gemuk. Kemudian ketika menyembelih, tidak menyembelih di depan hewan yang lain. Tidak menyembelih di depan hewan yang lain. Dan sunnahnya sepertiga dimakan,
sepertiga disedekahkan kepada orang miskin, sepertiga diberi hadiah. Jadi kurban itu semuanya boleh dapat. Orang miskin dapat, orang kaya juga bisa dapat, bahkan orang kafir juga bisa dapat. Jadi semuanya boleh dapat. Seandainya seseorang itu berkurban, kemudian hewannya atau semuanya diambil dagingnya, tidak disedekahkan sama sekali, maka misalnya sudah terlanjur dimakan, maka dia hendaknya membeli daging yang mana daging itu bisa dianggap untuk sedekah, kemudian disedekahkan. Jadi ulama mengatakan jangan hewannya diambil semua. Tapi kalau mau diambil sebagian besar tidak mengapa, tapi sunnahnya sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga diberi hadiah. Dan kalau mau disedekahkan semua juga tidak mengapa. Kemudian doa ketika menyembelih minimal banget dan wajib adalah membaca bismillah. Yang membaca bismillah bukan pemilik kambingnya, bukan yang kurban, tapi yang menyembelih. Jadi seandainya yang berkurban menyembelih, dia mengatakan bismillah. Seandainya yang berkurban tidak menyembelih karena tidak ada di tempat, atau mungkin karena tidak mampu menyembelih, hanya melihat saja, maka yang wajib mengatakan bismillah adalah jagalnya, yang menyembelih, perwakilannya atau panitianya. Karena sebagian, beberapa mungkin di Indonesia yang berkurban melihat, kemudian yang menyembelih panitia. Sebelum disembelih ada yang membacakan kertas panjang, sapi ini dari bapak ini, bapak ini, bapak ini, dan keluarganya, kemudian berdoa, kemudian bismillah Allahu Akbar, dia baca bismillah Allahu Akbar sampingnya, kemudian yang megang pisau atau megang parang tidak membaca bismillah sama sekali. Maka kalau itu ketahuan dan kita melihat pasti itu nggak baca bismillah, maka itu nggak bisa dianggap hewan kurban dan nggak boleh dimakan. Jadi resikonya besar untuk membaca bismillah. Dan ulama berbeda pendapat. Seandainya baca bismillah itu lupa. Jadi tadi yang pertama yang baca bismillah adalah yang memotong, bukan yang pemiliknya. Bukan yang melihat juga, yang memotong. Seandainya baca bismillah lupa, apakah itu sah atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak sah karena wajib baca bismillah. Tapi sebagian yang lain boleh, tapi hendaknya sebelum menyembelih hendaknya berhati-hati dan bersiap-siap untuk baca bismillah. Karena baca bismillah itu waktu sebelum menyembelih, bukan ketika membawa hewannya dari rumah ke masjid atau kemana, tapi waktu ketika menyembelihnya itu. Sunnahnya wajib baca bismillah dan ditambah Allahu Akbar. Allahu Akbar sunnah. Jadi bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar itu doa ketika menyembelih. Minimal banget baca bismillah. Kemudian tidak perlu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama memakruhkannya. Bismillah Allahu Akbar Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagian ulama memakruhkannya. Dan bahkan tapi sebagian yang lain membolehkan, tapi banyak yang memakruhkannya. Karena kenapa? Karena yang namanya sembelihan itu tidak boleh ada nama selain Allah. Yang namanya sembelihan itu hanya khusus bagi Allah. Karena seandainya seseorang ketika menyembelih menyebut sholawat, maka dia takutnya terlalu mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya malah mempersembahkan hewan kurbannya ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian ulama memakruhkan dan sebagian ulama ya tetap membolehkan, tapi lebih kehati-hatian kita tidak membaca sholawat ketika menyembelih, karena tidak ada dalil yang menyebutkan harus membaca sholawat. Kemudian ditambah lagi Allahumma haza minka walaka, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau. Kambing ini dari engkau, hartanya dari engkau, aku berikan kambing dan aku kembalikan kepada engkau kembali. Maka itu sunnahnya. Tapi yang wajib minimal baca bismillah, ditambah Allahu Akbar, ditambah Allahumma haza minka walaka, itu sunnah tadi. Kemudian tadi jadi syarat menyembelih yang pertama baca basmalah.
Itu syaratnya. Yang kedua, syarat kedua adalah mengalirkan darah. Jadi mengalirkan darah. Jadi harus disembelih di lehernya. Seandainya tidak disembelih, dipukul atau yang membuat hewan itu mati tanpa disembelih, maka tidak sah sebagai hewan kurban dan bahkan tidak sah untuk untuk dimakan, kecuali dalam satu keadaan hewan tersebut terlalu ganas. Dan ini banyak kita lihat di berita-berita ya, sapi jantan mau disembelih malah sapi lepas. Kecuali dalam satu keadaan hewan tersebut tidak bisa ditangkap lagi, atau mungkin jatuh ke jurang atau jatuh ke sungai yang tidak bisa diambil. Kalau seandainya diambil malah mencelakakan yang lain, maka itu boleh dibunuh sebagaimana membunuh hewan buruan, entah ditembak atau dipanah atau diapain. Itu hanya satu keadaan itu aja tidak disembelih. Tapi tentunya selain itu disembelih. Kemudian syarat yang ketiga, jadi yang syarat kedua tadi mengalirkan darah. Tentunya kalau mengalirkan darah memutus urat leher kanan dan kirinya. Yang ketiga, yang menyembelih tentunya berakal. Yang keempat, yang menyembelih muslim atau ahli kitab. Ini menyembelih ya. Nanti kita ke kurbannya nanti. Syarat menyembelih apa saja, muslim atau ahli kitab. Jadi ini kita masih syarat menyembelih sebelum memasuk ke menyembelih kurban. Nanti ada tambahan syarat. Jadi ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Itu kita boleh makan sembelihannya. Karena di dalam ayat dijelaskan bahwasanya ahli kitab kita boleh makan sembelihannya. Tapi kalau seandainya kita punya tetangga nih, agamanya bukan ahli kitab tapi kafir, misalnya agama Konghucu atau Hindu yang bukan ahli kitab ya, atau Buddha, karena ahli kitab hanya dua tadi, Nasrani dan Yahudi. Kemudian kita tahu dia nyembelih ayam, kemudian kita tahu persis ayam itu disembelih olehnya, kemudian dikasih ke kita ayamnya, maka kita nggak boleh makan. Kecuali dia mungkin ayamnya beli. Nah, tapi kalau ahli kitab kita boleh. Nah, tapi kalau dalam kurban, dalam ibadah tadi, kurban, akikah, kemudian dam atau hadiah, syaratnya harus muslim. Kalau ahli kitab nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nyewa jagal dari non muslim, karena kurban adalah untuk ibadah. Seperti itu. Masih ada satu pembahasan lagi, mungkin azan dulu, nanti kita lanjut sedikit. Tafadhol di azan dulu.
Ya, kita lanjutkan sebentar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang ta'yin atau penetapan. Maksudnya ikrar. Jadi ini ada beberapa yang disyaratkan oleh ulama, yang mana seseorang ketika ingin kurban hendaknya mentakyin atau menetapkan hewan yang akan dikurban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadza min li wa li ahli baiti. Ya Allah, ini kurban dariku dan untuk keluargaku. Jadi seseorang disunahkan, dan bahkan sebagian ulama mengatakan disyaratkan untuk namanya mentakyin ketika membeli hewan kurban. Maksudnya adalah menentukan secara spesifik hewan mana yang akan dikurban. Misalnya ketika beli sapi, kemudian dia dalam hati itu ingin kurban, maka itu belum masuk ke penetapan atau belum masuk ke takyin. Tapi kalau sudah mengatakan ini kurban dariku dan untuk keluargaku, itu sudah termasuk takyin. Karena nanti dari setelah takyin ini ada beberapa konsekuensi. Setelah takyin ada beberapa konsekuensi, dan itu kita disunahkan, bahkan sebagian ulama mensyaratkan seseorang harus mentakyin. Ini misalnya domba ini adalah dariku dan kurban dariku dan untuk keluargaku. Ada dua, yang namanya takyin itu tentunya sebelum takyin adalah niat di dalam hati, kemudian yang kedua takyinnya diucapkan. Sebagian ulama mensyaratkan untuk mengucapkan. Tapi beda seandainya ada seseorang yang mengatakan, ada orang misalnya contohnya bawa kambing ke rumahnya, kemudian itu apa? Ini kambing untuk kurban. Itu belum termasuk takyin. Tapi kalau dia sudah mengatakan dalam hatinya dan dalam perkataannya, ini kambing atau domba dariku dan untuk kurban kepada Allah dan untuk keluargaku, maka itu sudah termasuk takyin. Nanti ada beberapa konsekuensi. Pertama, sebelum takyin tentunya dia sudah niat dengan tekad kuat untuk berkurban dan ingin berkurban. Kemudian takyin dan berikrar dengan mengatakan. Ada beberapa khilaf dari ulama, ada yang cukup dari hati seperti Ibnu Taimiyah, tapi seperti Syekh Shalih Utsaimin dan beberapa masyayikh lainnya mengatakan harus diucapkan, dan hendaknya diucapkan dengan mengatakan ini hewan kurban saya dan keluarga saya. Kemudian setelah ditakyin, maka ada beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah setelah ditakyin maka tidak boleh dijual.
dan tidak boleh diganti kecuali dengan yang lebih baik darinya. Jadi seandainya kita beli tanggal 1 Zulhijjah, masih ada 10 hari, kita beli domba, kita takyin ini untuk untuk kurbanku dan kurban keluargaku, maka setelah takyin dan berikrar itu kita tidak boleh menjual dan tidak boleh mengganti kecuali dengan yang lebih baik daripada itu. Kemudian setelah ditakyin, seandainya melahirkan sebelum disembelih, maka para ulama mengatakan anaknya juga harus disembelih. Jadi tidak bisa dipelihara, anaknya juga harus disembelih karena sudah masuk ke takyin tadi, sudah diikrarkan untuk Allah, maksudnya untuk kurban. Jadi anaknya harus disembelih. Kemudian seandainya setelah takyin itu ada aib, misalnya setelah takyin tadi kan kita menjelaskan yang buntung nggak boleh, yang kakinya buntung nggak boleh untuk kurban, atau yang yang pincang, yang pingsan dan lain sebagainya. Tapi seandainya setelah takyin itu terjadi aib, maka tidak mengapa dia untuk berkurban dengan kambing ini. Misalnya kita sudah beli kambing baik utuh, sehat. Kita mentakyin ini kurban untukku dan keluargaku. Kemudian 1 hari sebelum kurban ternyata jatuh dan kakinya patah, maka aib tersebut tidak bermasalah karena sudah ditakyin untuk berkurban. Jadi tetap sah untuk kurban. Kemudian seandainya setelah takyin tadi mati, maka kita tidak wajib mengganti dan sudah dapat pahala kurban. Kemudian di dalam terakhir kita bahas yaitu tentang larangan di dalam kurban. Orang yang sudah berniat kurban dari awal Zulhijjah dilarang untuk memotong kuku, rambut, bahkan kulit mati. Misalnya di sini ada kulit mati, dicabut tidak boleh. Dan ulama sebagian memang ada yang mengatakan hanya sekedar makruh dan sebagian ada yang mengatakan masuk ke haram. Kemudian daging kurban tidak boleh dijual oleh panitia atau dijual oleh sahibul kurban. Tidak boleh dijual. Tapi kalau seandainya kita sudah bagi-bagi, kemudian sudah dibagi, orang yang dapat bagian dari daging kurban ingin menjual bagiannya, itu tidak mengapa. Tapi kalau yang menjual adalah panitianya atau yang menjual adalah sahibul kurbannya, itu tidak boleh. Bahkan sampai kulitnya pun tidak boleh dijual. Kemudian tidak boleh memberikan upah kepada jagal atau kepada pemotong kurban. Jadi nggak boleh upah dari kambing, maksudnya upah dari hewan kurban tersebut. Kamu motong selama kurban ini motong, kemudian bagi-bagiin, nanti kita kasih upah, ini nggak boleh. Kita kasih upah dari hewan kurban nggak boleh. Karena kalau memberikan upah juga termasuk jual beli. Jadi kalau seandainya kita ingin menyewa jagal, kita mungkin bisa upahnya dari dana lainnya, bukan dari hewan kurbannya. Tapi kalau seandainya mendapatkan bagian dari hewan kurban, bagian hadiah atau bagian sedekah, itu tidak mengapa. Tapi kalau menjadikan hewan kurban ini sebagai upah, itu tidak boleh. Seandainya contohnya aku kasih kamu 100.000, 150.000, tapi sekarang 100.000 aja, 50.000-nya bentuk daging, itu nggak boleh. Tidak boleh memberikan upah kepada jagal atau kepada yang motong kambing atau kepada panitia, karena itu termasuk jual beli. Jadi hendaknya hanya memberikan sebagai sedekah atau sebagai hadiah saja. Dan seandainya seseorang membagikan lebih kepada panitia dan kepada selain panitia sedikit dan untuk panitia banyak, wallahu alam, itu bisa termasuk sebagai upah. Misalnya contohnya semua panitia dapat 5 kilo, selain panitia dapat sekilo saja, maka bisa jadi 4 kilonya itu termasuk upah. Karena seandainya orang itu nggak panitia, nggak dapat jatah 5 kilo. Jadi perlu hati-hati dalam pembagian daging ini, karena seandainya kita yang panitia atau seandainya kita yang menyembelih kurban, itu bisa jadi kalau mendapatkan upah itu bisa termasuk memakan hal yang haram. Jadi mungkin bisa ngambil upah untuk panitia atau untuk jagalnya, bisa dari hal yang lain, bisa dari dana yang lain. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum bittaqwallah.
Mungkin tafadhol. Kurban yang sendirian, tapi ada dua yang syarikat itu kan. Itu gimana itu untuk taklidnya itu? Untuk takyinnya, untuk kalau kambing sendirian tentunya takyinnya dari orang tersebut. Tapi kalau untuk berserikat takyinnya dari bertujuh-tujuh. Jadi tujuh-tujuh itu harus punya niat yang sama untuk berkurban. Ada ulama berbeda pendapat seandainya dari tujuh itu satunya niatnya akikah apakah sah atau tidak. Tapi tentunya insya Allah kalau di Indonesia kalau hari kurban semuanya untuk kurban. Memang ada khilaf di situ, tapi tujuh-tujuhnya ini harus berniat kurban, tidak boleh berniat lain. Jadi harus mentakyinkan ini untuk kurban. Tapi seandainya takyinnya itu dari awal Zulhijjah boleh, tapi takyinnya sebelum disembelih juga ada bisa. Jadi misalnya ini hewan kurban. Kadang-kadang kita nggak tahu, hanya boleh ke panitia 2,5 atau 3 juta. Kita nggak tahu hewannya gimana. Terus datangnya ini hewan kurbannya. Ketika itulah takyin. Jadi ada yang memang takyinnya dari lama, dari 1 Zulhijjah. Ada yang takyinnya 1 menit sebelum dipotong baru dapat takyin. Seperti itu. Iya, seperti itu. Walaupun seandainya tidak ada di situ juga, insya Allah sudah termasuk takyin dalam niat. Karena tadi di situ di awal kita ada khilaf. Karena takyin ada yang dari hati, ada yang mengatakan dari lisan. Mungkin ada pertanyaan lain, tafadhol. Kalau mudoinya ataupun kurbannya itu kan suka bilang ini Pak, ini saya titip atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, itu gimana? Barakallahu. Pertama, memang ada ulama berbeda pendapat bagaimana berkurban atas orang yang sudah meninggal, apakah sah atau tidak. Ada yang mengatakan sah atau ada yang mengatakan tidak. Tapi kita rinci, seandainya seorang yang belum berkurban tadi berniat atau bernadar, aku akan kurban tahun depan, bernadar, maka kita sebagai walinya harus menunaikan nazar tersebut untuk mengkurbankannya. Kemudian seandainya kita juga bernazar untuk mengkurbankan orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita juga harus mengkurbankan atas nama mereka. Tapi kalau seandainya tidak ada nazar, maka ulama mengatakan tidak perlu namanya berkurban atas nama yang sudah meninggal, karena tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu tidak pernah berkurban kepada orang yang meninggal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang mungkin banyak terjadi di Indonesia adalah seseorang membatasi pahala kurban. Tahun ini yang kurban ayahku dulu, tahun depan yang kurban ibuku, tahun depan yang kurban aku. Itu termasuk membatasi pahala kurban. Karena kita bisa lihat tadi bahwasanya kurban itu bisa pahalanya bisa digabung untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, untuk satu atap rumah. Kan hari ini Jumat, insya Allah. Nah Jumatnya boleh nggak ada atau gimana? Sholat Jumat ya. Barakallahu fikum, memang ada perbedaan pendapat juga, tentunya terutama di Idul Adha. Ketika Idul Adha banyak orang sibuk di dalam Idul Adha itu, banyak yang memotong kambing, kemudian banyak yang sibuk dengan motong kambing dan berbagai hewan. Apakah sholat Jumat ketika hari Idul Adha yang mana jatuh pada hari Jumat tetap ada? Memang ada ulama yang mengatakan tidak perlu sholat Jumat karena sibuk. Tapi memang mungkin yang lebih kuat, wallahu alam, tetap diadakan karena tentunya tidak semua orang sibuk. Karena mungkin dari ratusan orang di Perum ini yang jadi panitia mungkin hanya beberapa puluh. Itu wallahu alam, tetap diadakan sholat Jumat. Memang ada ulama yang mengatakan tidak perlu karena diganti tetap dengan sholat zuhur, tidak ada sholat Jumat. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, lebih baik diadakan sholat Jumat. Kalau sunahnya bagaimana? Sunahnya yang kalau misalkan zaman Nabi itu pada saat terjadi seperti itu, kalau Nabi terdahulu seperti apa? Kalau dari hadis sendirinya saya Allah masih belum tahu, cuman kalau karena dari hadis spesifiknya, tapi kalau dari perbedaan pendapatnya memang ada yang membedakan. Kalau hadis spesifiknya Allah saya masih belum dapat. Mungkin ada lagi sebelum kita cukupkan. Kalau sudah selesai mungkin kita cukupkan. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta